Selamat pagi kaum remaja dan kaum pemuda. Apa kabar? Kiranya saya harapkan kondisinya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan dalam keadaan penuh sukacita. Kita kembali akan belajar di dalam kelas sekolah minggu, yaitu pelajaran yang keempat. Temanya peduli terhadap pergumulan orang lain. Pelajaran hari ini kita akan dasari dengan firman Tuhan dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Galatia 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang 10. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Baiklah, sebelum kita belajar lebih jauh, kita akan berdoa dulu. Ya Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kita akan belajar firman-Mu tentang peduli terhadap orang lain. Biarlah Engkau memberikan pengertian dalam saat kami belajar dan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami dan kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Nah, ayat tema dari pelajaran hari ini yaitu diambil dari Galatia 6 ayat 2-3 sebagai ayat yang menekankan bagaimana kita peduli terhadap pergumulan orang lain. Saya akan membacakan sekali lagi ya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Kalau kita melihat kondisi manusia, di dalam arti kamus, manusia itu adalah makhluk sosial. Kenapa disebut makhluk sosial? Karena manusia butuh orang lain di luar dirinya sendiri. Manusia butuh pengakuan dari orang lain. Manusia butuh berinteraksi dengan orang lain. Manusia butuh berkomunikasi dengan orang lain, dan juga manusia butuh bantuan orang lain. Jadi jelas ya, manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak dapat hidup hanya dirinya sendiri. Dia membutuhkan keberadaan orang lain. Sekarang saya akan menyampaikan sebuah ilustrasi ya. Sebuah ilustrasi yang sebenarnya diambil dari acara sebuah televisi swasta
yaitu keluarga Bosque ya, dengan tokoh dari seorang artis. Saya tertarik dengan satu tayangan, yaitu ketika ada seseorang remaja wanita, dia di makeover ya, tangannya dibuat seolah-olah terluka ya, maksudnya bukan terluka, maksudnya cacat yang akibat luka ya, akibat luka, sehingga kalau orang melihatnya merasa iba ataupun juga merasa tidak nyaman ya, dan kakinya juga sama ya, dibuat seperti itu, padahal itu hanya makeover ya, hanya istilahnya dibuat seolah-olah nyata, hanya hiasan saja. Nah, di dalam tayangan tersebut seorang remaja wanita itu diberi tugas ya, diberi tugas untuk datang kepada suatu tempat, bertemu dengan orang-orang. Dia membawa beberapa bungkus makanan kue ya, beberapa bungkus untuk dijajakan, untuk ditawarkan apa respon dari para orang-orang yang dia temui ya. Responnya bermacam-macam ya, ada yang sebodoh, ada yang tidak peduli ketika dia menawarkan makanan tersebut, tidak menanggapi ya. Ada juga yang responnya mungkin karena melihat kondisi tangan dan kakinya cacat, merasa ya tidak nyaman ya. Tapi pada suatu kesempatan ada seorang ibu pedagang makanan ditawari makanan tersebut ya, kue tersebut oleh si remaja putri ini. Dia merasa tertarik, dia merasa iba dan membeli makanan tersebut. Nah, biasanya dalam acara ini ada timbal balik, ketika seseorang yang merespon itu akan diberi reward, akan diberi hadiah lebih. Nah, ini pun sama. Ibu tersebut dia membeli makanan yang dijajakan oleh remaja wanita ini. Dia diberi uang, beberapa uang, lembaran 50 ribuan. Nah, rupa-rupanya respon si ibu ini malah kaget ketika dia diminta tolong untuk membeli makanan yang dijajakan, malah akan diberi uang. Akhirnya si ibu ini menolak, dia nggak mau. Bahkan respon selanjutnya apa? Si ibu-ibu ini dia malah memberikan makanan yang dia jual kepada anak remaja ini. Dia bungkuskan. Itu kejadian yang pertama. Selanjutnya si remaja putri itu berangkat ke tempat lain, menjaga-jagakan seperti yang dia lakukan sebelum-sebelumnya. Responnya bermacam-macam. Ada yang tidak menanggapi, ada yang merasa tidak nyaman. Nah, suatu waktu dia ketemu seorang bapak penjual buah dingin ya, buah-buahan yang biasanya dijajakan pakai roda ya. Dia ketemu, dia menawarkan. Nah, rupa-rupanya si bapak ini mau membelinya. Nah, setelah membayar, remaja putri itu dia melihat si bapak ini berdiri akan meladeni orang yang membeli buah dingin tersebut. Si remaja putri ini selain membayar, dia pun ingin membeli buah-buahannya ya. Nah, rupa-rupanya respon bapak ini bukan meminta bayaran daripada remaja putri ini, tapi malah memberi buah-buahan ini kepada remaja putri ini. Nah, ini kita lihat ya, ketika dia dibeli malah memberi. Nah, ini adalah sikap yang sungguh membuat kita terharu ya, respon yang sangat positif. Nah, setelah diberi buah-buahan ini, si remaja putri ini mengeluarkan beberapa lembar 50 ribuan. Makin kaget si bapak ini.
dia makin bingung, kenapa yang awalnya minta dibeli kue yang dijajakan malah memberi uang yang sangat banyak. Ini adalah contoh tayangan di sebuah televisi, ya. Ada sesuatu yang kita ambil hikmahnya. Nah, bagaimana dengan orang Kristen? Ya, ini hanya sebuah contoh kehidupan sehari-hari ketika orang dites, responnya macam-macam. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana pelajaran firman Tuhan di dalam pelajaran yang keempat ini peduli terhadap pergumulan orang lain. Di dalam kehidupan Kristen, Tuhan Yesus pun mengajarkan kepada kita untuk menjadi murid yang mau rela menjadi penolong terhadap sesama. Ya. Sekali lagi saya sampaikan, di dalam kehidupan Kristen Tuhan Yesus pun mengajarkan kepada kita menjadi murid yang mau rela menjadi penolong terhadap sesama. Hal ini kita akan lihat dan pelajari lebih mendalam dalam kitab Galatia ayat 1 sampai yang 10. Namun saya tidak akan membahas semua ayat tersebut. Kita akan soroti beberapa ayat yang dominan. Yang pertama, kita lihat ayat yang ke-1 dan kedua, ya. Ke-1 yang kedua. Ini sebagai hal yang menjadi bahasan utama, ya. Bahasan utama ini ada 2 poin. Yang pertama, sikap positif yang dilakukan saat memberikan bantuan. Sikap positif yang dilakukan saat memberikan bantuan. Kita lihat ayat yang 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bingung ya? Kita belajar tentang peduli terhadap pergumulan orang lain. Namun ayat yang awal cukup mengherankan ya. Ayat yang awal kita lihat, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Mau menolong, namun ada teguran terlebih dahulu ya. Nah, seringkali saat kita memperhatikan ataupun peduli terhadap kondisi seseorang, ataupun saat kita akan menolong seseorang, seringkali pemikiran kita, perasaan kita terpengaruh hal-hal yang bukan hal yang positif. Seringkali kita pikirkan hal-hal yang tidak tepat. Makanya firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran. Nah, pelanggaran di sini terkait, kalau misalnya kita lihat dalam bahasa Yunani, ini adalah terkait dosa. Nah, apa hubungannya dengan peduli terhadap sesama dan dosa? Seringkali ketika saat kita peduli ataupun mau menolong, image kita, pemikiran kita dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak tepat. Makanya dalam ayat ini dikatakan, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Artinya, kita harus melihat permasalahan tersebut bukan dengan hal-hal yang tidak tepat. Kita harus melihat permasalahan tersebut dengan objektif dan pimpinan firman Tuhan. Ya, memang ketika seseorang dalam permasalahan ataupun dalam pergumulan, banyak berbagai hal yang mempengaruhi. Pertama,
mungkin dia jatuh dalam dosa. Kedua, mungkin dia ada hal yang harus dijalani dan tidak dapat menanggung oleh kemampuan diri sendiri. Ataupun ada hal-hal lain yang sifatnya dia diuji. Nah, kita soroti ketika mungkin dia jatuh dalam dosa. Kita harus membawanya di dalam pimpinan Tuhan. Banyak hal yang dilakukan bukannya menolong seseorang selesai dalam permasalahannya, malah membuat kondisinya tidak baik, membuat kondisinya menjadi runyam. Bahkan yang lebih fatalnya lagi, kita memberikan penghakiman, menjudge, ataupun kita memberikan hal-hal yang sifatnya menyebarluaskan kondisi seseorang sehingga menjadi aib. Nah, ini yang dimaksud ayat yang pertama, ya. Bila ada suatu pelanggaran, kita harus mengarahkannya kepada jalan yang benar. Poin yang kedua, kita akan membahas bahasannya, yaitu tentang jangan menunda dan jangan jemu dalam berbuat baik. Kita lihat ayat yang kedua, ayat 9 dan yang ke-10. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ayat yang kedua, Tuhan memberikan perintah, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Kita lihat bahwa di dalam kehidupan seorang Kristen tidak lepas dari permasalahan. Suatu waktu kita akan mengalami hal-hal yang harus kita lewati. Beban kehidupan, pergumulan yang harus kita lewati. Namun kita diingatkan, kita belajar untuk memperhatikan kondisi orang lain. Penegasannya, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Yang pertama artinya kita pasti suatu waktu akan mengalami hal yang menjadi beban kehidupan kita, mengalami pergumulan. Tapi suatu waktu pun kita harus siap, harus rela menanggung ataupun menolong beban orang lain. Ya, kita lihat ayat yang 9. Janganlah kita jemu-jemu. Jemu-jemu itu mengandung arti bosan, ya. Janganlah kita bosan berbuat baik. Saya melihat kesaksian dari beberapa dokter Kristen, ya. Ada salah satunya seorang dokter Kristen yang hampir tiap hari, ya, baik itu pagi-pagi maupun sore, dia kedatangan pasien yang sakit itu sangat banyak, ya, sangat banyak, ya. Apalagi kondisi saat sekarang, dia sudah ditunggu sebelum waktu dia buka praktek. Nah, saya pun pernah berobat kepada dia. Dia seorang Kristen yang baik, ya. Dia seorang Kristen yang murah hati, dia penuh senyum. Dan juga seringkali saat dia memberikan pengobatan, ada hal-hal yang disampaikan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Yang tertarik dari diri dia adalah memberikan pengobatan yang cukup murah, ya, cukup murah, yaitu sekitar 50.000 berikut obat. Ya, bayang, ya, seorang dokter memberikan tarif 50.000 berikut obat. Bahkan ketika ada
Ada beberapa orang pun yang pernah berkata, ketika dia berbicara dia tidak punya uang, dia diberikan pengobatan gratis, ya, diperiksa dan berikan obat secara gratis. Kita lihat, ya, sosok seorang dokter yang tidak jemu-jemu berbuat baik. Dia pagi sudah membuka tempat prakteknya, sore pun juga sama. Yang pasien yang hadir pun cukup banyak. Nah, sekarang kita lihat juga saat pandemi, dia tetap mau membuka praktek walaupun resikonya cukup tinggi. Nah, kita lihat sebuah contoh seorang dokter Kristen yang mau mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak menunda-nunda. Kalau menunda-nunda bisa, nanti saja setelah pandemi dia buka praktek, ya. Tapi dia tidak. Dia mau membuka diri untuk mengobati orang yang sakit walaupun cukup mengandung resiko. Ya, dia tidak jemu-jemu berbuat baik. Nah, tapi jangan salah juga. Ada seorang dokter yang karena mungkin dia takut, dia tutup. Dia tidak mau buka praktek. Nah, ini sebuah gambaran, sebuah contoh menerapkan kebenaran firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Kita lihat ayat 9-nya, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ya. Dia tidak jemu-jemu, dia tidak menunda-nunda walaupun mungkin waktunya cukup beresiko. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, terutama kaum remaja dan kaum pemuda, dengan kebenaran firman Tuhan yang kita bahas di dalam pelajaran sekolah minggu ini. Kita silakan diskusikan di dalam kelas. Tanyakan pada guru ataupun juga kita saling memberikan berkat ataupun pengalaman sehingga kita menjadi sosok Kristus yang peduli terhadap pergumulan orang lain. Masalah pergumulan bukan hanya sekedar uang, ya. Masalah pergumulan banyak berbagai hal. Mungkin dia merasa sedih. Mungkin ada permasalahan yang harus dibantu oleh sebuah nasihat ataupun hal-hal lain. Silahkan didiskusikan di dalam kelas sekolah minggu. Kiranya hal ini menjadi pengalaman yang berharga, menjadi murid-murid Kristus yang mau menolong. Baik, kita akan berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada saat ini kami telah membahas firman-Mu. Biarlah Kau yang melengkapi supaya kami lebih jauh lagi mengerti akan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Selamat belajar, selamat hari Minggu.